melezatkan tempe bergizi dengan Royco? Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat! Royco, jadikan tempe bergizi lebih lezat. Siapa yang tidak tahu dan tidak suka dengan tempe? Pasti hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu akan keberadaan tempe di alam dunia ini. Hampir 99% emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia suka masak tempe. Komoding ngadaharna. Tempe terbuat dari kacang kedelai yang dikaem, kocai, dan setelah itu diauran lagi sampai bulukan. Lalu jadilah tempe. Tidak hanya di Nusantara, tempe juga sudah terkenal sampai mancanegara seperti Jepang, Amerika, Australia, Nevada, Belanda, dan lain-lain. Orang Eropa baru mengenal kacang kedelai kurang lebih 100-200 tahun yang lalu dan diduga bahwa tempe ini lahir pada abad ke-19 sama seperti tahu. Tempe mengandung protein nabati sehingga patut disebut daging pertanian. Di Cina, kepadatan penduduk membuat masyarakat kekurangan protein, sehingga tahu menjadi makanan yang sangat penting untuk memenuhi nutrisi penduduknya. Nah, begitu juga dengan tempe. Walaupun pada abad ke-19 masyarakat Jawa berpenduduk 4-5 juta orang. Lahirnya tempe karena ketidaksengajaan dari proses pembuatan tahu. Jika tahu dibuat dari krim dari kedelai, maka tempe dibuat dari kedelai yang utuh. Tempe dilukiskan dalam Encyclopedia van Nederlands Indie pada tahun 1922 sebagai kue. Kue yang dibuat melalui proses peragian dan juga dianggap sebagai makanan kerakyatan volksfeestcel dalam bahasa Belanda. Mengenal asal-usul tempe dibuat masih belum jelas karena Indonesia saat itu tidak ada riset mengenai makanan. Walaupun tempe dianggap sebagai makanan rakyat, namun belum menyebar rata di Indonesia atau baru di Jawa saja. Kalaupun sampai keluar Jawa, bisa dibilang sebagai dibawa oleh transmigran dari Jawa juga. Tempe juga cocok untuk selera orang Jawa, bukan Cina, bukan pula Eropa. Jika di Cina pengolahan tahu menggunakan saus, dan di Eropa pengolahan kedelai menggunakan saus juga yang dianggap cukup mewah, maka tempe tidak cocok menggunakan saus agar mewah. Karena substansi kue sudah cukup mewah bagi masyarakat Jawa. Untuk sekarang, tempe sudah menyebar ke Eropa dan Amerika. Bagi masyarakat Eropa, tempe juga berperan penting untuk orang-orang yang diet. Bahkan, tempe sudah memasuki generasi 2 dan 3. Jika di Indonesia tidak mengalami krisis moneter, mungkin saja Indonesia sudah memasuki era tempe generasi kedua. Namun, untuk saat ini, tak penting mau generasi apapun, selagi masih enak digoreng dengan tepung, dicoel pakai sambal atau dimasak oreng, dipakai balado, pakai bacem, apapun penting bisa dimakan ya tempenya ya. Enak dan juga tetap masih enak dan tidak berubah khasiat. Nah, video ini bermanfaat untuk kita semua ya, terutama jangan lupa like dan juga subscribe ya agar saya mendapatkan uang dari YouTube untuk mengganti rokok dan juga bala-bala agar saya semangat buat YouTube-nya, buat videonya. Jangan lupa like dan juga subrek ya, dan share ke teman-temannya agar mereka juga tahu video-video dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.